Hai Desku, balik lagi di videonya gue. Hari ini gue akan bahas tentang tips cara mencari kosan di Tembalang. Sebelum masuk ke inti videonya, gue mau ngasih tau untuk kalian yang mau banget buat nyari kosan di Tembalang, cuman kalian gak mau ke Semarang, atau kalian kalau ke Semarang bakalan keluar budget lebih gede lagi. Gue mau menawarkan jasa untuk nyari kosan di Semarang, di Tembalang tepatnya. Kalian tinggal request aja mau harganya yang berapa, fasilitasnya apa, dan daerahnya yang dimana. Kalian bisa lihat untuk daerahnya dan perbandingannya, kalian bisa lihat di video setelah. Caranya gampang banget. Kalau kalian mau jasa cari kosannya, kalian tinggal hubungi Instagram gue di sini, dan nanti kita bakal kontak-kontakan di situ, dan gue akan kirim beberapa portofolio dari kosan-kosan yang kalian bisa cari di Tembalang. Nah, terus gue saranin buat kalian yang mau cari kosan, kalian sebaiknya datang sebelum akhir Desember, karena mahasiswa lama bakal pulang lagi di akhir Desember. Dan juga jadinya kalau kalian kelamaan cari kosannya, kalian bakal bertarung juga nih sama kelas yang sebelumnya, karena dari mulai bulan Maret kita tuh udah balik dari sini, balik dari Tembalang ke daerah asal lagi. So kalian, gue saranin lebih cepat lebih baik untuk mendp kosan yang di sini kalau mau cari kosan. Tapi kalian kalau mau lebih gampang cari kosannya, kalian bisa pakai jasa gue. Nanti gue kasih kontaknya langsung dengan pemiliknya, gue kasih portofolio kosannya juga ke kalian, dan kalian tinggal pilih dari WA nanti. Untuk kontak pertama kalian bisa kontak di Instagram gue. Nah, selanjutnya ini gue bakal bahas tentang daerah-daerah yang ada di Tembalang. Gue akan membagi menjadi berapa daerah kosan di sini, dan tingkat strategisnya gue akan tulis dari mulai yang tidak terlalu strategis sampai yang strategis banget dekat kampus, sampai yang kalian tinggal bisa jalan kaki doang ke kampus udah sampai. Oke, ini dia videonya. Ada 12 daerah tempat tinggal yang bisa kalian tempatin selama kalian ngekos di Tembalang. Ada diantaranya tuh ada Ngesrep, Banyu Putih, Baskoro, Perumda, Sirojudin, Gerasapta dan daerah Unpan, Tirto Agung, Banjarsari, Bulusan, Simoho, Gondang, sama yang terakhir ada Mula Warman. Ngesrep ini kalian bisa temuin langsung ketika kalian keluar dari tol Tembalang Undip dan belok ke kanan, itu langsung Ngesrep. Daerahnya itu lumayan rame banget karena itu adalah sentra niaga di sini di Tembalang. Nah, di situ banyak banget fasilitasnya, ada tempat belanja, ada Superindo, ada SPBU, ada semua tempat jualan pulsa ada di situ, aksesoris HP, toko baju, toko makanan, terus ada tenan-tenan yang terkenal juga di situ. Misalnya di situ ada Rotio sekarang, terus di sana juga toko elektronik kayak toko AC, toko kipas dan lain-lain. Pokoknya super lengkap banget, cuman rame. Plusnya di Ngesrep, gue bisa bilang kalau di tempat itu tuh strategis banget, karena di situ ada SPBU, tempat belanja, tempat beli pulsa, banyak banget macemnya. Dan kalian bakal lebih mudah kalau mencari sesuatu di situ. Kalau minusnya mahal dibanding makanan-makanan yang dijual di Gondang atau Banjarsari untuk satu porsi makanan. Terus di sana juga rame ya, banyak tempat tinggal yang rame karena rata-rata di situ dekat rumah penduduk juga, dan di situ juga ada sekolah juga. Jadi udah pasti rame banget tempatnya. Tapi strategis dengan Undip, tapi nggak bisa dijangkau dengan jalan kaki karena kondisinya emang lumayan jauh untuk ke Undipnya sendiri kalau dari Ngesrep. Nah, gue saranin kalau kalian tinggal di Ngesrep, kalian itu harus punya kendaraan atau enggak kalian mau naik ojek. Nah, ada lagi daerah selanjutnya, ini daerah paling strategis sama kampus, yaitu Banyu Putih, Baskoro, Sirojudin, dan Perumda. Nah, ini tuh emang deket banget dari kampus, kalian bisa jalan karena itu jaraknya kurang lebih 1 kilo dari kampus, bener-bener deket banget. Tempatnya juga banyak jualan tempat makan, banyak tempat-tempat makan terkenal juga di situ kayak mie ayam Jakarta, Bang Mail itu ada di Baskoro, terus ada Burjolondo itu juga terkenal banget, terus ada Penyeban Maskam itu juga terkenal. Nah, di situ juga tempatnya rame dan banyak juga akses cepat. Kalau kalian mau ke fotokopi, di situ ada fotokopi. Kalau kalian mau jajan, nah di daerah Perumda itu ada tempat jajanan-jajanan gitu. Tapi di daerah yang paling strategis dan dekat dari kampus ini, harga kosannya memang agak sedikit mahal. Untuk bangunan kayak gini aja, temen gue bisa dapat harganya lebih dari 500.000 karena emang itu deket banget sama kampus. Ini nggak bohong, ini deket banget sama kampus, kalian bisa jalan kaki ke kampus. Nah, selanjutnya nih gue bakal bahas tentang Gerahasapta dan Unpan dan juga daerah-daerah Tirto Agung. Nah, ini gue bahas Gerahasapta dulu ya. Gerahasapta ini tempatnya kayak ada perumahannya gitu. Nah, nanti kalian masuk ke dalam perumahannya, cuman daerah ini emang terkenal dengan kos-kosan yang eksklusif.
Ada juga yang kosan biasa, cuman banyak kan kos eksklusif. Di sini ada tempat terkenal juga, ada Burjo Song Idaman, itu terkenal juga di sini. Cuman minusnya di daerah Gera Sapta ini dia suka banjir ya, banjir di daerah Gera Sapta tuh suka banjir depannya. Banjirnya nggak seberapa sih, cuman sepinggang gue lihat terakhir di Song Idaman ya. Terus udah itu ada genangan air yang banyak, banjir juga di daerah Gera Sapta ya, depannya itu jalan utamanya. Terus ini di Gera Sapta harga kosnya memang lumayan mahal, tapi ada juga yang nggak terlalu mahal juga. Tenang, variasinya banyak di daerah situ. Dan kalau mau kemana-mana agak jauh, tapi ada ATM yang dekat, ada Alfamart, Indomaret, cuma harus keluar perumahannya dulu. Beda sama tadi yang kayak di Ngeserap itu dekat dari Alfa atau Indomaret juga dekat, ada Superindo juga di situ. Nah, bahas lagi nih Tirto Agung. Tirto Agung ini juga sentra kuliner di daerah situ, banyak banget yang jual makanan juga di situ. Cuman daerahnya ya emang rame. Dan tadi tipenya itu lah sama 11-12 sama kayak di Ngeserap. Ada juga kos eksklusif di situ di Tirto Agung. Ada lagi nih daerah juga terkenal di daerah Tembalang ini namanya Banjarsari. Banjarsari ini daerah yang lengkap banget, ada beberapa gang, tapi kayak jalan di perumahan gitu loh, yang pas satu mobil gitu. Nah, di Banjarsari ini variasinya banyak. Ini kos murah ada, kos yang eksklusif juga ada. Cuman di Banjarsari lebih banyak yang kos-kosan yang standar yang harganya 500 sampai 700 ribu. Bedanya cuman kamar mandi luar, kamar mandi dalam. Di situ juga banyak tempat makan yang murah dan terkenal juga banyak. Di situ ada Burjo Londo juga terkenal, ada di Banjarsari. Terus kalau Alfamart, Indomart, terus itu udah pasti ada di situ. Dan juga ada beberapa restoran fast food juga, bukan restoran sih, kayak tempat jualan olive gitu kan. Tahu olive kan ya, kalau orang yang di Jawa Tengah pasti tahu olive. Di situ ada olive, ada banyak kafe-kafe juga kecil, kafe besar ada, lengkap banget di Banjarsari. Itu daerahnya rame banget, cuman masih bisa ditolerir ramenya. Selanjutnya kita bahas lagi nih, bahas daerah Bulusan dan Timoho. Bulusan dan Timoho ini hampir ke ujung dari Tembalang sebelum kita turun ke Sigar Bencah. Ini lumayan agak jauh juga dari Undip sih, harus naik motor karena kita ini posisinya bukan dari patokannya bukan dari Patung Kuda Ngeserap lagi, ini patokannya dari Rusunawa, jadi daerah-daerah belakang si Timoho sama Bulusan ini. Di sini juga daerahnya ini bagus, sepi, dan juga banyak tempat makan juga yang murah-murah juga. Ini banyak hidden gem di sini karena banyak tempat makan murah di Timoho dan Bulusan. Yang terkenal tempat makannya di sini ada Penyet Kuah. Harga kos-kosannya ada yang daerah eksklusif, itu daerah Bulusan, banyak kos-kosan eksklusif. Di Timoho juga ada sih, cuman rata-rata kosan di daerah sini harganya standar, ada yang eksklusif juga ada. Ini daerah terakhir yang mau gue bahas, ini ada Gondang dan Mula Warman. Ini daerah favorit orang-orang juga untuk tempat tinggal. Biasanya maba-maba jarang banget ada yang tinggal di Gondang dan Mula Warman karena ini cukup jauh juga dan nggak terlalu dekat dari kampus. Terus tapi kosan di sini variasi banget, yang murah banyak banget, yang eksklusif juga ada. Banyak penduduk asli juga di sini daerah Gondang dan Mula Warman. Cuman harga kosnya lebih murah tentu. Ini menurut gue harga kosan di Gondang dan Mula Warman itu murah-murah untuk kos yang standarnya, yang kamar mandi luar atau kamar mandi di dalam. Dekat juga ada beberapa tempat fotokopi juga, fotokopi ada, terus ada Alfamart, Indomaret udah pasti ada. Terus banyak juga tadi kayak tempat-tempat makanan yang terkenal juga. Yang terkenal diantaranya tuh ada kayak nasi kuning Pasundan, di sini juga ada, jual nasi kuning gitu lah pokoknya ya. Terus ada Bude yang gue sebutin di video gue sebelumnya, itu ada di Gondang Timur 3, itu terkenal banget juga. Terus ada lagi ada namanya Prasmanan Gondang, itu terkenal sih, hari biasa juga rame. Bahas Mula Warman ini yang paling ujung dari Undip, yang paling ujung itu Mula Warman kan. Di Mula Warman ini banyak banget kafe ya, tapi harga kosnya standar sih. Ada yang 500 sampai 2 juta juga ada, yang paling eksklusif juga ada. Nah di Mula Warman ini terkenalnya banyak banget kafe kopi gitu kan, banyak tempat ngopi gitu, ramai juga di daerah tempat kopinya. Cuman di daerah tempat tinggalnya, tempat kos-kosannya itu sepi banget. Kayak di sini contohnya sepi banget kan, gue dari tadi nggak ada noise apa-apa.
Terus di Mula Warman ini karena ini deket sama tempat tinggal penduduk, gue saranin ini nggak boleh terlalu ramai juga sih daerah Mula Warman ini karena deket banget sama tempat tinggal penduduk. Kalau di Mula Warman minusnya menurut gua ini jauh banget dari Undip. Ini benar-benar jauh banget. Yang paling jauh itu Mula Warman dari Undip sekitar 3 kilo. Harus banget punya motor kalau di sini, dan juga kalau mau cari makanan yang kayak makanan anak-anak mahasiswa tuh rada-rada jauh karena harus naik motor juga kan ke daerah-daerah Gondang, terus daerah Bulusan, Timur, Banjarsari harus naik motor. Cuman kalau kalian suka yang suasananya tenang buat belajar, gue saranin ini adalah tempat yang paling bagus buat tinggal di Mula Warman. Mula Warman Selatan bisa, Mula Warman Dalam, Mula Warman Barat. Mula Warmannya variasinya ada banyak, tinggal cari sendiri, oke? Gue ucapin selamat buat mahasiswa baru Undip alias maba Undip ya. Semoga kalian betah di sini dan semangat menjalankan kuliahnya. Dan yang belum masuk Undip gue doain pokoknya semoga kalian bisa masuk Undip juga. Terima kasih buat udah nonton video ini, like, comment, subscribe. Kalian mau dibuatin video apa lagi? Dan jangan lupa untuk tonton terus video gue selanjutnya. Makasih buat yang udah nonton.